Usai kedatangan timnas Cina disambut meriah oleh supporter timnas Indonesia saat tiba di Indonesia, jelang pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Cina di leg 2 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic sampai dibuat terkejut usai disambut meriah dan kaget dengan keramahan supporter timnas Indonesia. Bahkan pelatih timnas Cina sampai mengatakan jika baru kali ini disambut meriah saat bermain di kandang lawan. Tak hanya itu, pemain naturalisasi baru timnas Cina yaitu Yang Mingyang juga mengakui jika supporter Indonesia tak sama seperti yang dibayangkan jika masyarakat Indonesia sangat ramah. Begini penjelasan lengkapnya. Indoneziju jasno da je to smo svi poravnati i komplicira situaciju u toj skupini i do zadnje utakmice bit će sve. Jakarta kembali membuktikan diri sebagai tuan rumah yang luar biasa, tak hanya dalam hal infrastruktur dan kesiapan pertandingan. Hal ini dirasakan langsung oleh pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic yang mengaku sangat terkejut dan bangga usai menerima sambutan luar biasa dari para supporter timnas Indonesia saat tiba di Jakarta jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. Dalam pernyataannya, pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic tak henti-hentinya memuji sikap supporter Indonesia yang dinilainya begitu ramah, hangat, dan menyambut tanpa rasa permusuhan, meskipun mereka datang sebagai lawan tanding. Pada hari ini, pesawat yang membawa rombongan timnas Cina mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta disambut oleh suhu malam Jakarta yang lembab, dan lebih dari itu, sambutan penuh kehangatan dari ratusan supporter Indonesia. Alih-alih suasana mencekam atau dingin seperti yang kerap dialami tim tamu di laga-laga internasional, para pemain dan staf timnas Cina justru disambut dengan senyum, tepuk tangan, yel-yel persahabatan, hingga nyanyian yang mengiringi langkah mereka keluar dari terminal kedatangan. Saya sungguh tidak menyangka hal seperti ini. Kami datang untuk bertanding dan biasanya ada tekanan dari supporter tuan rumah. Tapi di Jakarta, kami justru merasa disambut sebagai tamu kehormatan. Ini bukan hanya sekadar sambutan biasa. Ada semangat persahabatan yang tulus dari para supporter Indonesia. Saya, para staf, dan para pemain sangat menghargai itu. Alih-alih sekadar terkesan, Ivankovic justru mengaku bahwa sambutan hangat dari rakyat Indonesia membuatnya membandingkan dengan perlakuan yang diterima timnas Indonesia saat bertandang ke Cina pada leg pertama. Kala itu, suasana di Stadion Cina diwarnai oleh sorakan kasar, ejekan, bahkan tindakan rasis yang diarahkan kepada pemain-pemain Indonesia. Jujur saja, saya merasa malu sebagai pelatih. Karena saat Indonesia datang ke Cina, mereka tidak menerima sambutan seperti ini. Saya tahu ada insiden yang seharusnya tidak terjadi. Supporter kami kala itu tidak menunjukkan respek. Itu fakta yang memalukan. Tapi di sini Indonesia membalasnya dengan kebaikan, bukan kemarahan. Itu bukan hanya berkelas. Itu luar biasa. Mereka menunjukkan kepada kami bahwa sportivitas bukan sekadar slogan. Bahkan pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic menyatakan bahwa perilaku supporter Indonesia adalah pelajaran penting bagi sepak bola Asia, bahkan dunia. Di saat persaingan internasional kerap memunculkan fanatisme buta, Indonesia justru membuktikan bahwa menjadi tuan rumah bukan hanya soal menjamu, tapi soal menghormati lawan dengan tulus. Branko Ivankovic bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia. Pelatih asal Kroasia itu pernah menangani sejumlah tim nasional dan klub ternama termasuk Iran, Oman, dan Bahrain. Namun, pengalamannya disambut dengan begitu hangat di Indonesia disebutnya sebagai salah satu momen paling berkesan dalam karier kepelatihannya. Sepanjang hidup saya di dunia sepak bola, saya sudah ke banyak negara. Tapi yang saya alami di Indonesia ini benar-benar istimewa. Ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang budaya yang sangat ramah dan terbuka. Saya bangga bisa datang ke negara ini. Dan saya bangga karena tim saya juga bisa mengalami sambutan yang luar biasa dari para pendukung Indonesia.
Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic juga menyebut bahwa respek yang ditunjukkan supporter Indonesia terhadap tim tamu adalah contoh yang sangat positif bagi dunia sepak bola Asia, bahkan dunia. Bukan hanya pelatih timnas Cina yang dibuat terkesan dengan keramahan supporter timnas Indonesia. Pemain naturalisasi baru timnas Cina yaitu Yang Mingyang, yang merupakan pemain naturalisasi berdarah Swiss, juga mengungkapkan perasaan serupa. Dalam wawancaranya, Yang Mingyang mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan bisa menerima sambutan sebesar itu di negara lawan. Begitu keluar dari bandara, saya melihat banyak sekali orang berdiri di balik pagar, melambaikan tangan, membawa bendera kecil dan menyanyikan lagu. Jujur, saya kira itu hanya untuk menyambut tim tuan rumah. Tapi ternyata itu untuk kami, katanya dengan ekspresi terkejut. Saya sempat berpikir, apakah mereka tahu bahwa kami adalah tim lawan? Tapi kemudian saya sadar, ini adalah bentuk penghormatan dan keramahan dari bangsa Indonesia. Saya merinding, ini seperti sedang pulang ke rumah sendiri. Yang Mingyang juga mengatakan bahwa para pemain muda Cina yang belum pernah bermain di Indonesia pun sangat tersentuh dengan momen tersebut. Mereka bilang kepada saya, apakah ini biasa di sini? Dan saya hanya bisa bilang, mungkin inilah keajaiban sepak bola Indonesia. Tak bisa dimungkiri, duel antara Indonesia versus Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia ini adalah salah satu laga penting yang dipenuhi tekanan. Kedua tim membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Namun yang menarik, suasana sebelum pertandingan justru jauh dari permusuhan. Menurut pelatih timnas, inilah bentuk sepak bola ideal yang harus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Di lapangan, tentu kami akan berjuang habis-habisan untuk menang. Tapi di luar lapangan, kami tetap manusia, kami tetap sahabat, dan Indonesia sudah menunjukkan kepada dunia bahwa rivalitas tidak harus berarti kebencian. Berita kedua, begini pernyataan media Cina yaitu China Sport News yang marah-marah karena pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic akan melakukan eksperimen formasi jelang laga panas antara timnas Indonesia melawan timnas Cina di leg kedua putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih datang dengan kepercayaan diri tinggi, laporan mengejutkan justru muncul dari media negeri sendiri. China Sport News, salah satu outlet olahraga terkemuka di negeri tirai bambu, secara terang-terangan menyuarakan ketakutan besar yang tengah menyelimuti timnas Cina. Dalam tajuk utamanya yang mengguncang publik sepak bola Asia, media Cina tersebut menyatakan bahwa harapan timnas Cina untuk mencuri poin dari Indonesia nyaris tak ada lagi kesempatan. Bahkan lebih jauh, mereka menilai skuad asuhan Branko Ivankovic tengah berada dalam krisis identitas disebabkan oleh kebijakan eksperimen formasi yang justru menciptakan ketidakpastian di permainan timnas Cina. Media Cina yaitu China Sport News menyampaikan penilaian bahwa saat ini bukan Indonesia yang harus takut pada Cina, tetapi sebaliknya, timnas Cina yang justru ketakutan berhadapan dengan skuad Patrick Kluivert. Dalam artikel mereka yang mereka buat, mereka secara lugas menyebut bahwa kondisi internal timnas Cina sedang tidak baik-baik saja. Kami tidak hanya tidak siap secara teknis, tapi juga secara psikologis. Indonesia sudah berkembang begitu pesat, sementara kami seperti berjalan di tempat. Dengan situasi ini, tak berlebihan jika kami katakan, kami tak lagi punya harapan mencuri poin di Jakarta. Salah satu biang keladi dari krisis kepercayaan diri di skuad Cina, menurut media Cina tersebut, adalah pelatih Branko Ivankovic. Pelatih asal Kroasia itu terus melakukan eksperimen formasi dan posisi pemain yang dianggap tidak masuk akal, terutama menjelang laga sepenting ini. Branko Ivankovic secara konsisten memaksakan skema diamond midfield yang tidak cocok dengan karakter mayoritas pemainnya. Lebih parah lagi, beberapa pemain utama dipaksa tampil di posisi yang bukan spesialisasinya, membuat mereka bingung menjalankan peran di atas lapangan. Nama pertama yang disorot tajam adalah Wang Ziming. Penyerang tengah ini justru terus dimainkan sebagai winger, padahal keunggulan fisik dan naluri golnya hanya optimal saat bermain di tengah kotak penalti lawan.
Penampilan Wang Ziming di posisi barunya sejauh ini sangat tidak efektif dan membuat lini serang Cina tumpul. Kemudian, Yang Mingyang yang notabene adalah gelandang bertahan murni, dipaksa bermain sebagai pemain sayap. Eksperimen ini menciptakan kekacauan di sisi sayap yang seharusnya menjadi jalur serangan utama. Mengubah pemain bertahan menjadi sayap hanya karena alasan formasi adalah kesalahan fatal. Tak berhenti sampai di situ, media Cina juga melaporkan bahwa Xu Haoyang, pemain yang biasa tampil di sektor flank, sempat menyampaikan ketidaknyamanan secara pribadi karena dimainkan di posisi yang tak biasa. Kami melihat pemain-pemain kami tampil ragu-ragu, seolah tidak memahami tugasnya. Ini bukan karena kurang latihan, tapi karena mereka kehilangan kejelasan peran. Yang membuat banyak pengamat dan media geram adalah kegigihan pelatih Branko Ivankovic dalam melanjutkan eksperimen ini, bahkan saat laga melawan Indonesia tinggal beberapa hari lagi. Padahal, sebagian besar pemain sudah kembali dari cedera dan cukup fit untuk bermain di posisi ideal mereka. Jika pemain utama sudah pulih, kenapa justru kembali melakukan eksperimen? Ini seperti sengaja menjerumuskan diri. Pelatih Branko Ivankovic dianggap terlalu keras kepala dan tidak membaca situasi dengan jernih. Ketimbang mencari kestabilan, ia justru membawa kekacauan ke dalam sistem permainan. Para pemain pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap arah strategi yang diberikan. Di sisi lain, beda dengan timnas Cina yang saat ini masih melakukan eksperimen jelang melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini punya kabar yang lebih baik dibandingkan timnas Cina. Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Itzes mengaku jika kedatangan Kevin Dix akan menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia, jelang melawan Timnas Cina sebelumnya, Jay Itzes merespons beberapa rekan yang absen karena cedera maupun berhalangan dan tidak bisa berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, itu bisa terjadi. Seperti yang sudah dikatakan pelatih, misalnya, Eliano Reinders baru saja menjadi ayah. Itu hal yang wajar. Ini memang normal dalam dunia sepak bola. Tim nasional tidak selalu sama setiap saat dan itu tidak apa-apa. Saya pikir pedoman di tim nasional dan apa yang ingin kami lakukan, serta jenis tim yang ingin kami bentuk, apa yang kami wakili selalu sama. Jay Itzes menyatakan, bila ada pemain yang absen bisa digantikan oleh pemain lain dan itu tidak menjadi masalah. Jadi jika ada pemain lain yang bermain di tempat lain, itu tidak masalah. Kita semua tahu apa yang harus dilakukan dan kita semua tahu apa yang kita perjuangkan. Dengan cara ini, saya pikir sudah baik seperti ini. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak selalu pemain yang sama dan itu juga tidak masalah. Kadang-kadang pemain lain mendapatkan kesempatan untuk bermain dan saya pikir itu juga baik. Pasukan Garuda sudah sepekan menggelar pemusatan latihan di Bali hingga Sabtu, 31 Mei. Pada Minggu, 1 Juni, Patrick Kluivert dan anak asuhnya akan bertolak ke Jakarta dan saat ini Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta untuk melakukan persiapan akhir jelang lawan Cina